Oh itu literasi ini ya, informasi ya. Baik, jadi ini kan tadi kalau pengaruh penerapan literasi informasi digital dalam pembelajaran dan karakter santri di pesantren. Tadi mau kuanti atau mau kuali? Kalau kuali sebenarnya literasi itu sebenarnya bagus ya, tapi tidak semua pesantren. Tadi udah sebutkan di pesantren mana? Cuma satu, bisa dua nggak? Ada dua, tiga ya, tiga pesantren ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa tiga sih sebenarnya tiga pesantren. Masalah utamanya itu kan dia adalah literasi digital. Terus PAI-nya di mana kira-kira pendidikan agama Islamnya? Di pembelajaran apa? Yang misalkan yang aku ya dia ya Pak, misalkan yang mengenai hadis. Terus? Kayak gimana contohnya literasi? Kayak gimana contohnya? Sekarang kan banyak ya Pak akses yang manusia masih aktif ya. Jadi kan udah jadi gampang buat mereka akses. Misalkan dia mau hadis ini tinggal di aksesnya. Itu iya. Itu sebenarnya masuk ke media pembelajaran. Jadi pengembangan media pembelajaran berbasis apa gitu ya, untuk istilahnya itu pembentukan karakter di pondok pesantren yang tiga itu tadi gitu. Jadi tadi kan itu, jadi kalau literasi informasi itu bukan kalau di pembelajaran itu fokus kepada pengembangan media belajar gitu. Nah kayaknya cukup bagus juga tuh. Rencana mau pakai apa coba secara spesifik? Medianya apa? Bukan media. Jadi yang tadi kan misalnya kita mau belajar Quran hadis nih. Maksudnya kan bisa pakai hadis web, bisa pakai The Holy Quran, bisa pakai Jawamiul Kalim atau Kutubut Tis'ah gitu kan? Maksudnya itu atau yang lain? Ya, bisa juga gitu sih Pak. Saya baru nemu judul ini baru saya kenal. Soalnya kalau di sini nih ya, kalau kita berangkat dari judulnya pengaruhnya nggak diganti. Penerapan literasi informasi digital dalam pembelajaran itu maksudnya pembelajaran PAI nanti atau pembelajaran itu secara spesifik mata pelajaran tertentu. Ngajar apa di sekolah? Komputer ya. Komputer ya, berarti ini di komputer ya. Nah kalau komputer saran saya justru malah pengembangan media pembelajaran PAI. Nah, itu ada mata kuliahnya. Udah belajar kemarin kan? Siapa yang ngajar? Gitu. Jadi pengembangan media pembelajaran PAI ya, PAI. Kemudian sebenarnya dia bisa lebih spesifik. PAI itu mata pelajaran apa gitu. Kalau ini maunya di pesantren itu MTS atau SMP atau Aliyah atau SMA? MTS ya. Kalau MTS kan berarti dia harus mata pelajaran itu harus pilih salah satu. Misalnya berarti pengembangan media belajar mata pelajaran Siroh atau mata pelajaran SKI di pondok pesantren ini. Jadi fokus kepada mau buat apa nih, mau buat PowerPoint, mau buat pakai Canva, mau buat pakai AI, mau buat pakai istilahnya itu Gamma atau pakai apa gitu. Kira-kira bisa pakai apa kalau untuk komputernya? Kalau desain bisa juga Pakai Canva. Tapi kan dia bukan hanya desain, dia kan ada materi tertentu. Misalnya bikin animasi atau mungkin bikin perpustakaan atau mungkin cara mengajarkan sholat gitu kan pakai apa gitu. Ya ini kan maksudnya kan penerapan kan. Jadi intinya itu bagaimana menggunakan teknologi ketika kita mengajar kan ya. Itu kan maksudnya kan terus ada dan karakter santri ini agak-agak sedikit berbeda tuh. Kalau dengan karakter santri tadi barusan apa ininya usulannya? Kan jadi kuantitatif ya. Nah, jadi kuantitatif apa? Pengaruh pembelajaran teknologi informasi. Pembelajaran TK lah ya. Terus? Dan karakternya itu jadi X2. Jadi ya X2-nya? Jadi apa coba? Dicatat nggak? Apa? Jadi pengaruh pembelajaran TIK dalam perkembangan.
Masih kurang dia kurang itunya. X-nya harus 2. Kalau mau jangan pembelajaran TIK deh. Kalau pembelajaran TIK itu jadi ke TIK jadinya. Oh, iya, karena fokus utamanya ya. Iya gitu. Jadi kalau mau tadi selain yang tadi saya usulkan itu, yang kedua itu adalah kalau mau ganti ya, pengaruh media belajar ya berbasis teknologi nanti kalau perlu dihitungkan ya, dan misalnya tambah lagi tadi misalnya dan penguasaan teknologi ya terhadap ini mau apa, mau karakter atau mau apa ya gitu. Jadi kalau mamanya itu media sih dia nggak karakter otomatis. Teknologi juga nggak karakter otomatis, dia mungkin paling banyak itu ya bisa motivasi belajar atau bisa hasil belajar atau prestasi belajar itu. Ya ini kan berarti itu kan. Jadi ini bukan, jadi santrinya itu sebenarnya biar terbiasa dengan teknologi. Santri itu biar terbiasa dengan apa? Teknologi ketika mereka belajar, gitu kan ya. Mungkin nanti ada sorogan online, gitu kan ya. Terus tadi itu seringnya pakai apa? PowerPoint, pakai Canva atau pakai apa? Yang pengennya apa? Pengennya literasi informasi ini pengennya apa? Literasi informasi digital. Yang diinginkan gitu. Belum ada gambaran. Iya. Soalnya kalau merujuk ke sini, pengaruh penerapan literasi informasi belajar dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya penggunaan tadi kita tadinya itu teknologi, kita rubah jadi media belajar berbasis teknologi. Jadi masih ada pendidikannya. Jadi pengaruh media belajar ya berbasis teknologi ya, atau langsung ke IT atau berbasis PowerPoint, berbasis Canva, berbasis AI ya, dan apa kira-kira jadi kan yang itunya kan tadi dan ininya nih, dan apa istilahnya itu yang mau itu kan apa, motivasi atau prestasi atau mungkin prestasi atau apa gitu. Jadi fokusnya di situ ya. Kalau umpamanya nanti kalau yang tadi yang disebutkan dari awal itu agak jauh karena dia tentang pesantren yang mungkin dalam tanda petik itu kurang menguasai teknologi TIK, dan itu ya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Tadi yang saya pikirkan di awal justru malah ini. Jadi kenapa sih misalnya nih, mohon maaf sekali nih, anak pesantren kok kadang liar gitu. Misalnya pengaruh pembatasan penggunaan gadget ya dan apa gitu, dan peraturan di pesantren terhadap misalnya itu kecanduan gadget di alumni misalnya, atau mungkin santri misalnya. Santri itu maksudnya kalau pas pulang itu asalnya juga ponakan saya di Tebu Ireng kan, mau itu kalau pulang pasti HP-nya itu full gitu kan ya. Itu tadi kalau mau itu sebenarnya tadi, tapi itu kan berkaitan dengan santri yang pulang atau santri yang memang istilahnya itu sudah alumni gitu. Tapi kan itu nggak terlalu ke pendidikan, dia hanya lebih ke gadget aja. Jadi mungkin karena aturannya atau pembatasan, bahkan mungkin larangan, sehingga kemudian mereka itu. Tapi itu dia masuk ke psikologi anak kurang gitu. Jadi lebih bagus ke pengembangan, atau tadi milih kuanti atau kuali. Kira-kira mau kemana nih? Kuantinya bisa nggak? SPSS bisa? Berarti bisa atau tidak nanti. Ya, gampang sih sebenarnya itu juga. Jadi pengaruh. Iya, media tadi itu artinya penggunaan media belajar berbasis IT, ya gitu ya. Kemudian dan kalau menurut saya, karena itu kan dia otomatis IT itu kan berarti dia ada fasilitas, media itu kan berarti di dalamnya ada fasilitas, kemudian lingkungan belajar aja, dan lingkungan sekolah, nanti bisa ganti pondok pesantren, terhadap karakter, nggak apa-apa ya, mau karakter mau akhlak, maksudnya tadi biar nyambung ke, biar itu kalau pulang itu nggak ke gadget banget gitu, akhlak ya, terhadap akhlak santri di pondok pesantren. Ini agak luas sih. Pesantren ini 2 aja cukup. Jadi mereka tanya anak-anak itu harus di survei mereka pakai kuesioner. Ya, jadi mereka ketika pulang pakai HP-nya berapa jam gitu kan ya, itu menunjukkan itu. Jangan ini kalau di instrumen itu jangan menjudge gitu. Gitu. Jadi saya menggunakan gadget sehari berapa jam.
Nanti kita ketahuan tuh santri. Nanti pas kembali ke pesantren aja kuesionernya dikasihnya, gitu. Tapi kalau santri nanti soleh-soleh semuanya, wah ini itu kan masih perkiraan tuh. Itu ya. Ada pertanyaan? Udah cukup ya. Jadi itu kayaknya dapat tuh. Jadi yang diteliti itu sebenarnya ini tentang tadi akhlaknya santri ketika di rumah terutama itu. Ya, akhlak atau adab. Iya, akhlak atau adab itu kalau itu. Lebih bagus sebenarnya ini bahasa itu etika digital. Etika digital itu. Etika digital atau adab digital. Etika digital, tapi dalamnya sebenarnya adab. Artinya mereka itu bukan hanya gadget, nonton TV gitu kan ya, atau mungkin main game online, HP dan sebagainya. Paham nggak? Coba sekali lagi dibaca. Jadi judulnya pengaruh penggunaan media belajar berbasis IT dan lingkungan. Lingkungan sekolah atau lingkungan pesantren. Lingkungan sekolah, lingkungan belajar. Iya. Iya, betul. Jadi literasi digital itu kenapa sih mereka dalam tanda petik itu, karena itu agak kasar ngomongnya apa ya bahasa itu ya, bukan rakus tapi apa, pokoknya seharian tuh full lah di gadget gitu, apa namanya itu, pokoknya kecanduan. Iya. Jadi kenapa sih santri yang kecanduan, tapi nggak tahu, kayaknya bukan pesantren situ sih, pesantren lain gitu Pak. Warna sama Pak. Iya, kalau bahasa saya numpung. Itu kecanduan itu. Jadi intinya itu permasalahannya itu adalah kecanduan gadget pada santri. Jadi permasalahan itu santri yang kecanduan gadget ketika pulang haji mumpung. Dan itu 3 tahun itu setelah pulang balik biasanya itu. Gitu. Kayaknya sekarang banyak bapak-bapak juga sama sih. Ustaznya juga kayaknya sama juga sih. Gitu. Tapi enggak sih. Itu di sana bukan di sini. Ya, oke cukup ya. Terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya nih, dikit lagi. Berapa 2 lagi ya? 2 lagi. Ini diisi nanti ya. Tadi ditulis ya. Ini judul tadi ya, judul yang terakhir. Ya, tadi langsung kasih ke itu. Jadi kuanti aja nggak apa-apa lah. Nih ininya, ini bawa aja.